Dan dari 5 besar calon presiden yang selalu menempati survei teratas, saya hanya punya Ganjar Pranowo. Bukan karena dia dari partai PDI Perjuangan. Bukan karena saya kenal. Bukan juga karena saya pengen dapat jabatan. Tetapi karena dari rekam jejaknya sebagai gubernur, Ganjarlah orang yang dengan konsisten melawan kelompok radikal itu dengan gaya Jawanya. Dia tidak frontal, tapi tindakannya terukur dan tegas. Dia mengumpulkan seluruh kepala SMA dan SMK negeri seluruh Jawa Tengah dan memaksa para kepala sekolah itu untuk menandatangani fakta integritas. Kalau kelak mereka ketahuan bersama kelompok-kelompok radikal, maka mereka harus mundur dari jabatannya atau dicopot dengan paksa. Katanya anti dengan politik identitas. Yang diusung malah Anies Baswedan. Ya mana bisa gitu. Ya, tapi cocok pada akhirnya gitu. Orang yang nggak loyal ketemu dengan kelompok yang nggak loyal, cocok klub. Ya karena Anies ini kan dulu dia maju di Pilkada DKI 2017 itu lewat Gerindra sama PKS gitu kan. Ya meskipun dia nggak jadi kader. Nah sekarang dia membelot ke Nasdem. Ke partai yang sebelumnya di tahun 2017 lalu menjadi lawannya. Bingung nggak Nasdem tuh? Bingung pasti orang-orang Nasdem gitu ya. Lawang Anies dulu kita serang-serang gitu. Lah kok sekarang jadi calon presiden dari Nasdem? Tapi kalau kita tidak melupakan banyak faktor lain, maka kita patut menduga hampir pasti Mega akan memilih Ganjar Pranowo. Mustahil guys, Mega akan memilih yang lain. Kok yakin banget? Hah? Ya, untuk memastikan hal tersebut, yuk kita perhatikan beberapa faktor dan peristiwa yang menarik berikut ini. Pertama, Mega adalah banteng petarung. Megawati Soekarno Putri bisa mengalah untuk hal-hal yang tidak prinsip. Tapi demi hal-hal yang strategis, dia lebih suka bertarung daripada mengalah, guys. Ganjar masih di hati saya. Karena kita butuh seorang tokoh yang berseberangan dengan kelompok garis keras itu untuk ada di puncak kekuasaan. Karena kalau kita punya presiden yang nantinya kerjaannya merangkul kelompok radikal, percayalah, Indonesia akan hancur dalam waktu dekat. Dan ketika saat itu terjadi, kita tidak akan mampu mencegahnya. Dan memilih Ganjar Pranowo, seandainya dia dicalonkan jadi presiden nanti, buat saya adalah bagian dari perlawanan. Saya akan kawal dia karena dia punya frekuensi yang sama, dia punya kegelisahan yang sama, dan dia juga punya tujuan yang sama. Sama seperti ketika saya membela Jokowi dulu, dalam mengawal Ganjar nanti, saya punya prinsip. Orang baik jangan dibiarkan bertarung sendirian. Saya harus buktikan bahwa dia punya teman di sampingnya. Dan ini bukan tentang uang, atau tentang jabatan, atau tentang apapun. Tetapi tentang bagaimana menjaga warisan para pejuang dulu yang sudah mengorbankan darah dan nyawa supaya negeri ini bisa terjaga dari rampokan para penjajah imperialis, penjajah ideologis, maupun penjajah berbaju agamis. Tapi dari cerita ini, gara-gara Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai calon presidennya, saya terus terang jadi sangat-sangat penasaran dengan sikap Ganjar Pranowo. Karena ternyata setelah saya coba selidiki gitu ya, ternyata Ganjar ini dia tuh sudah tahu sehari sebelumnya dan Nasdem nampaknya melakukan komunikasi terakhir dengan Ganjar gitu ya. Untuk mau nggak nih kamu maju dari Nasdem gitu ya. Tapi Ganjar memilih untuk setia, memilih untuk tetap bersama PDI Perjuangan. Makanya sehari sebelum deklarasi Anies Baswedan oleh Nasdem, itu Ganjar foto di Instagramnya, angkat jempol 2 ini di bawah baliho Puan Maharani dan PDI Perjuangan. Sebagai orang politik, sebagai kader partai, Ganjar tahu bahwa atasannya adalah Puan Maharani sebagai elit PDI Perjuangan atau ketua DPP dari PDIP. Sehingga dia tunduk dengan petunjuk dan instruksi dari partai. Bagi saya ini adalah sebuah pertunjukan loyalitas yang sangat-sangat luar biasa.
Karena ketika Ganjar misalkan dulu dia keluar dari Nasdem, maka hari ini dia tidak akan menjadi apa-apa. John Sitorus yakin Megawati akan pilih Ganjar Pranowo sebagai capres PDIP. Ibu Mega telah memutuskan untuk rencana mengumumkan calon presiden pada tahun 2023. Jadi itu bocoran yang saya sampaikan bahwa capres dari PD Perjuangan bocorannya akan diumumkan pada tahun 2023. Ya, itu calon itu yang diputuskan ya tentu saja yang mampu yang melanjutkan tadi nafas kepemimpinan perjuangan dari Bung Karno, Ibu Mega dan Pak Jokowi. Dan yang ketiga bahwa calon tersebut telah dipersiapkan secara matang untuk mampu menjadi seorang pemimpin yang dapat memikul tanggung jawab bagi masa depan. Pegiat media sosial John Sitorus meyakini Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan mendeklarasikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Dia menyebut bahwa Ganjar Pranowo adalah sosok putra bangsa terbaik yang cocok menjadi presiden. Ganjar menurutnya mempunyai kemampuan, pengalaman, dan merakyat untuk memimpin bangsa Indonesia. Percayalah, Bu Megawati akan mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai capres PDIP, tegas John Sitorus melalui akun Twitternya pada hari Rabu. Pernyataan John Sitorus akan dikenal sebagai relawan pendukung Ganjar ini sekaligus membantah isu bahwa PDI Perjuangan akan lebih memilih Puan Maharani sebagai capres. Dari segala kemampuan, pengalaman, elektabilitas, merakyat, sopan santun, leadership, kerja nyata hingga kepercayaan publik, Pak Ganjar yang terbaik saat ini di Indonesia. Ganjar siap nyapres. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan siap menjadi calon presiden atau capres 2024. Hal itu disampaikannya dalam sebuah wawancara yang dilakukan stasiun TV swasta. Kalau untuk bangsa dan negara apa sih yang kita tidak siap, kata Ganjar dikutip populis.id pada hari Rabu.